Ya Bapa, Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau Tuhan yang baik Tuhan, Tuhan yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan izinkan pada hari ini Tuhan, kami menerima perjamuan suci-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan biarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu memerdekakan kami semua Tuhan. Jauhkan kami dari sikap hati yang keras Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala sesuatu yang selalu lari daripada kehendak-Mu Tuhan. Tapi biarkan kami taat dan takluk kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kuasai tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tidak ada satupun kuasa berhak ada di tempat ini, melainkan Engkau semata yang ada di tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Seri khotbah hari ini masih berhubungan dengan SOW Lukas ke-14. Begitu banyak pasukan Tuhan yang setelah menerima kasih karunia Tuhan, tilawat Tuhan, dalam perjalanan peperangan mereka mengalami ikatan-ikatan kembali. Percayalah kepada saya dan percayalah kepada firman Tuhan bahwa perjalanan menuju ke kota kemenangan itu tidaklah mudah. Mungkin baru saja Anda satu hari mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita tahu kunci untuk menerima hadirat Tuhan, yaitu pertama kita mau bersedia humble untuk menjamah jubah Tuhan Yesus, dan Tuhan pun akan menjamah kita. Tuhan tidak bisa menjamah seseorang yang belum menyerahkan hatinya kepada Tuhan tentunya. Mungkin Anda baru saja 1 hari, 2 hari, 3 hari keluar dari SOW. Tetapi di dalam perjalanan 1 hari, saya percaya iblis tidak akan pernah membiarkan Anda kembali lagi kepada Tuhan. Iblis akan membuat ikatan-ikatan baru di dalam kehidupan Anda. Tetapi percayalah, Anda harus tetap kuat, sebab Tuhan yang memampukan kita semua. Ikatan-ikatan baru. Seorang prajurit tidak boleh memikirkan kepentingan pribadinya lagi ketika dia sedang di dalam peperangan. Dan prajurit yang tidak konsentrasi di dalam peperangan, dia pikirin anaknya, dia pikirin istrinya, dia pikirin segala sesuatunya, dia akan dengan mudah menjadi sasaran tembak oleh musuh. Oleh karena itu hari ini saya peringatkan kepada Anda semua untuk berjaga-jaga dan berhati-hatilah. Iblis mungkin mau buat ikatan-ikatan baru di dalam kehidupan kamu. Mungkin kaki-kakimu mulai diikat oleh iblis. Engkau mulai malas lagi untuk melangkah. Tapi percayalah, segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Jikalau engkau mengalami seperti itu, percayalah, di alam rohanimu engkau sedang berusaha diikat oleh iblis kembali. Iblis mengikat kita dengan apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran akan hari depan membuat kita tidak bisa melangkah dengan baik. Kekhawatiran akan hari esok membuat kita nggak bisa melangkah dengan baik. Tapi percayalah, hari esok itu ada di genggaman tangan Tuhan. Dia tidak akan pernah melupakan perbuatan tangannya. Mari kita baca Lukas 14 ayatnya yang ke-25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Di dalam terjemahan aslinya bukan membenci. Di dalam terjemahan aslinya yaitu barang siapa yang tidak melepaskan ikatannya kepada bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, dia tidak bisa menjadi muridku. Karena apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga.
Tapi apa yang dilepaskan di bumi akan dilepaskan di sorga. Begitu banyak ketika kita sudah mengalami hadirat Tuhan, kita masuk ke dalam kehidupan nyata, roh kekhawatiran mulai muncul dalam kehidupan kita. Bagaimana suamiku kelak? Bagaimana istriku kelak? Bagaimana tuaku kelak? Bagaimana anak-anakku, masa depannya anak-anakku? Firman Tuhan berkata, ayat ini ketika saya selidiki ada hubungannya dengan orsentik. Barang siapa yang tidak mau bergantung penuh kepada Tuhan, dia gak akan pernah bisa menjadi murid Kristus. Karena melepaskan ikatan berbicara, kita mempercayai Bapa sepenuhnya. Bahwa dia tidak pernah berdusta. Bahwa Bapa tidak mungkin berdusta. Jadi kita tidak akan pernah khawatir akan masa depan kita. Kita tidak akan terlalu terikat. Kita tidak boleh terikat kepada ayah ibu kita. Artinya apa? Mengkhawatirkan ayah dan ibu kita dengan sangat. Memiliki ikatan-ikatan yang melebihi ikatan dengan Tuhan. Sehingga engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa bekerja. Banyak suami yang demikian terikat pada istrinya. Dan istri terikat pada suaminya. Sehingga mereka tidak bisa bekerja. Mereka bulan madu forever. Artinya apa? Tiap hari pikirannya hanya cinta, 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 cinta. Nah, mereka sesungguhnya udah diikat oleh iblis apa? Iblis cinta. Banyak orang pacaran, banyak orang yang teman spesial. Mereka menghabiskan hari-harinya hanya untuk teman spesialnya. Mulai dari pelayanan apa? Mulai dari pelayanan konseling dilakukan untuk teman spesialnya. Pelayanan ojek dilakukan untuk teman spesialnya. Pelayanan driver dilakukan untuk teman spesialnya. Dan seharian penuh pikirannya hanya tertuju pada teman spesial, teman spesial, teman spesial. Sedangkan dia hidup di bumi, waktu demi waktu sudah berjalan dengan begitu cepatnya. Dia mulai muncul ikatan-ikatan baru. Saya mau kasih tahu, kalau Anda tidak mau serahkan teman spesialmu itu pada Tuhan, dan Anda mau bergantung penuh kepada Tuhan, kalau itu kehendak Tuhan, saya cuma mau mengatakan, jadilah jadi. Tidak mungkin Tuhan mengingkari perjanjiannya. Kalau kau mengkhawatirkan, kita berusaha untuk menjadi hero buat teman spesial kita. Kita bukan pahlawan Spider-Man. Kita bukan Superman yang jagai orang-orang yang kita sayangi terus siang dan malam. Tetapi kehendak Tuhan jadilah. Sesuper-supernya kita gak bisa menentang kedaulatan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua dan saya pribadi, bahwa hari esok ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi berhentilah untuk khawatir dan memilihlah untuk percaya. Mungkin kita orang tua pikirin anak kita terus. Kalau Anda sedang kuliah, saya pernah mengalami kekhawatiran yang amat sangat ketika mata pelajaran termodinamika 1. Itu membuat saya depresi. Saya harus ulang itu 4 kali, men. Itu penghinaan terbesar di dalam sejarah kehidupan saya. Yang pertama dapat yang pertama dapat E. Kenapa? Dari 8 soal, saya jawabnya kebalik semua. Guru dosen mengatakan, kerjakan yang paling gampang. Saya kerjakan. Dan nomor 8 saya kerjakan di nomor 1. Nomor itu, setelah itu konyolnya saya kasih urutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah semua, 0. Padahal kalau itu saya urutkan, paling saya bisa dapat 6, 7 lah. Dan 2, seperti itu lagi kejadiannya. Dan yang ketiga, seperti itu lagi kejadiannya. Saya sempat depresi. Dan kamu tahu, pada waktu kedua kali UTS, UAS, saya tiap hari melihat daftar papan nilai. Mana ya yang keluar ya? Saya lumpuh beberapa hari. Anda mungkin pernah mengalami kelumpuhan saya. Hari-hari Anda gak efektif untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya kekhawatiran Anda, dan kalaupun itu terjadi, Anda juga bisa berbuat apa? Dan saya lumpuh sekali selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Dan akhirnya yang keluar juga jelek.
Artinya mending hari-hari yang sebelum saya ngelihat UTS UAS saya gunakan untuk melayani Tuhan. Lebih efektif. Itulah iblis pencuri waktu. Iblis yang membuat waktu kita di bumi dipersingkat dengan cepatnya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan anugerah apa-apa. Oleh karena itu Tuhan berkata, barang siapa yang tidak bergantung penuh padaku, barang siapa yang tidak menyerahkan bapak, ibunya, istrinya, anaknya di dalam tanganku, sesungguhnya tidak layak menjadi muridku. Artinya apa? Dia tidak akan pernah bisa berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Dia nggak pernah bisa menjadi prajurit Tuhan. Yang keempat kalinya, saya berserah penuh sama Tuhan. Saya sudah depresi. Hanya satu mata pelajaran itu yang saya selalu dapat nilai di bawah 5. Saya depresi. Dan yang terakhir kalinya saya belajar bergantung penuh sama Tuhan. Tuhan ajarin saya kekhawatiran tidak akan membuat termodinamikamu dapat 10. Tetapi yang kamu perlu lakukan yaitu sekarang belajar dan berserah padaku. Saya mulai belajar dan saya mulai berserah sama Tuhan. UTS saya mungkin saking lontoknya tertinggi di kelas 98. UAS saya saking lontoknya tertinggi di kelas 100. Bayangkan 4 tahun, 3 tahun mengulang hal yang sama. Saya tuh sudah expert sekali waktu itu ya. Di luar kepala, orang lain buka buku, diktat, saya di luar kepala rumusnya. Menjengkelkan sekali. Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa ketika kita berserah penuh sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan pertandingan. Tetapi kalau kita khawatir, iblis mencuri waktu kita dan hasilnya sudah pasti dengan jelas diberikan kepada iblis, yaitu gagal total. Ini berbicara soal murid Tuhan. Berapa banyak yang gak pernah bisa menjadi murid Tuhan karena kekhawatiran. Hari depan itu sudah ada di kitabnya Tuhan. Kamu tinggal berserah penuh sama Tuhan. Maka apa? Maka semua yang kamu khawatirkan tidak bakal terjadi. Semua yang kamu khawatirkan, waduh nanti ayah ibuku kalau sudah tua sakit-sakitan gimana, enggak. Ketika kamu percaya dan bergantung penuh sama Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan sempurna. Mungkin orang lain yang kaya raya, uangnya habis untuk apa? Untuk mengobatkan ayah ibunya. Tetapi ketika kamu berserah penuh sama Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa dengan penyerahan hatimu. Sekali lagi Tuhan tidak akan pernah lupa dengan penyerahan hatimu. Sehingga ayah ibumu panjang usianya, lanjut usianya, dan sampai cucu, cicit, dan bahkan sampai kamu meninggal, ayah ibumu tetap ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena engkau berserahkan semua kekhawatiranmu di hadapan Tuhan. Saudara, kamu harus tahu dosa yang sudah menjadi kebiasaan daging. Setiap dosa seksual ada roh jahatnya. Ada seseorang yang sharing sama saya bahwa dia selalu terikat dengan pornografi, dia selalu bayangin yang porno-porno, tetapi ketika di retreat, dilawat Tuhan seperti itu dengan luar biasa, dia bebas. Yang bebas itu apanya? Roh jahatnya. Roh jahatnya gak akan betah dengan hadirat Tuhan, dia akan keluar. Tetapi insting alaminya yang sudah dilatih roh jahat belasan tahun lamanya, mungkin 5-6 tahun lamanya, itu bekerja. Begitu dia keluar dari retreat, hari pertama masih bau-bau hadirat Tuhan gitu ya. Hari kedua, hari ketiga mulai lagi dia mau lari kepada dosa. Tetapi dia juga berkata bahwa apa? Saya sebenarnya gak pingin, tapi kok jadi kayak kebiasaan ya. Saya tidak menikmatinya lagi, tetapi saya melihat ya sama saja buka celah.
Lalu caranya bagaimana? Melatih badan ini. Ingat, orang yang kecanduan narkotik, kita bisa doain roh jahat yang mencengkram dia untuk keluar. Keluar! Roh jahatnya keluar. Tapi tubuh yang kecanduan ini perlu dilatih. Perlu dibimbing, perlu dibina. Sehingga apa? Tidak lagi mengikuti keinginannya. Melatih tubuh. Kasih salam kiri kanan belakangmu. Jangan biarkan roh jahat mengisi hidup Anda kembali. Jangan biarkan roh jahat mengisi kehidupan kita lagi. Berikutnya 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan di sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya ia sudah menyelesaikan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Hari ini saya cuma mau katakan kepada kita semua, kita sudah mendirikan bangunan yang baik, tetapi kita akan menyelesaikannya dengan baik juga. Kita harus memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Bukan sekedar membangun saja, tapi menyelesaikan. Menyelesaikan itu lebih sukar daripada membangun. Kita dengan mudah saja membangun sebuah bangunan tanpa integritas. Ya, tanpa integritas, tanpa rahasia dari komitmen, kita bisa pergi dan tinggalkan bangunan tersebut. Seorang tukang-tukang bangunan biasanya seperti itu. Mereka ketika sudah tawar-menawar harga, disetujui sebuah harga, tapi akhirnya dia tidak menyelesaikan harga tersebut. Dia merasa tidak cukup, ditinggal lari bangunan tersebut. Itu kisah-kisah yang serba nyata di dalam dunia bangunan. Tapi saya pernah mengenal juga 1-2 orang tukang bangunan yang sekalipun dia sudah salah, dia salah memberikan harga, tapi dia punya rahasia komitmen. Saya menyelesaikan. Saya sampai terenyuh. Dia dengan seorang diri, dia berusaha untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah itu. Pekerjaan rumah itu molor sampai 1 tahun. Dia berusaha menyelesaikannya. Dan saya percaya Tuhan respect dengan orang-orang seperti itu. Kamu tidak tahu, sementara kita berkhotbah, sementara hamba Tuhan berkhotbah, sementara firman disampaikan, iblis terima? Tidak. Ketika Tuhan izinkan Anda punya karunia penglihatan, tuh di belakang-belakang saya, di belakang-belakang Anda dan di belakang-belakang saya penuh dengan bala tentara iblis. Kenapa? Dia siap mencuri waktunya. Saya tahu begitu banyak orang yang punya masalah di tempat ini. Tetapi saya percaya kalau kita bergantung penuh sama Tuhan, kita gak akan pernah dipermalukan. Berikutnya 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkannya? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusannya selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jikalau garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya. Tetapi siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Talenta memang baik,
urapan memang baik, jubah memang baik. Itu semua pemberian dari Tuhan. Tetapi jikalau talenta dan jubah itu dan semua pemberian Tuhan itu tidak diserahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, ia seperti garam yang kehilangan asinnya. Bentuknya saja garam, memberkati banyak orang, tetapi ingin dinikmati tidak bisa karena sudah tidak asin lagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, penyerahan demi penyerahan. Tiap hari adalah penyerahan demi penyerahan. Kita harus kalah. Ketika saya berdebat dengan seseorang, saya harus kalah, saya harus ngalah sekali lagi. Itu pertempuran yang terbaik. Pertempuran yang terbaik itu yaitu mengalah dan berserah kepada kedaulatan Tuhan. Sebab Tuhan yang akan berperang buat kita. Dan tangan kanannya akan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Amin. Melepaskan ikatan-ikatan yang ada. Saya percaya ketika kita berperang di dalam sebuah peperangan rohani yang besar sekali, iblis berusaha untuk menghancurkan kita. Anda mengalami hadirat Tuhan, Anda tidak ingin pergi dari tempat itu, tetapi itu tidak akan membuat Anda tidak diikat kembali. Syarat untuk tidak diikat kembali, percaya, bergantung penuh sama Tuhan. Dan yang kedua apa? Mulai latih dirimu supaya engkau bebas daripada tipu daya yang sama. Orang-orang yang kena dosa seksual, hindari tempat-tempat yang menimbulkan nuansa seksual bagi kamu. Orang-orang yang punya dosa kekhawatiran, kekhawatiran itu dosa loh. Kekhawatiran itu dosa. Mulai belajar percaya sama Tuhan, bergantung penuh sama Tuhan. Tutup handphonemu, hentikan BB-mu. 1 hari saja bergantung penuh sama Tuhan. Aku tidak perlu tahu status-status orang-orang yang kukasihi, tapi aku percaya, aku mau serahkan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Kalau status orang tua kita sakit kepala, kita langsung berespon. Kenapa? Di situ tidak ada Panadol, tidak ada mana ya? Wah, respon gitu. Hidup kita penuh dengan respon. Padahal dulu sebelum ada BB, baik-baik saja. Alat komunikasi seperti 2 senjata. Dia bisa digunakan untuk memperlebar kerajaan Tuhan, tetapi dia juga bisa untuk mematahkan senjata anak-anak Tuhan. Alat komunikasi sekarang didesain supaya kita menjadi seperti Tuhan. Kalau Anda ngerti tanda-tanda zaman, CCTV. Dengan CCTV banyak sekali hamba-hamba Tuhan sekarang berlomba pasang CCTV. Supaya tahu kondisi kamarnya aman, kamar anaknya aman, kamarnya aman, ya kan? Lingkungannya aman. Saya pun kena sindrom seperti itu. Saya berusaha untuk melihat semua orang-orang yang kukasihi dengan satu genggaman CCTV. Nanti kalau misalnya ada yang jatuh, saya bisa respon cepat, bisa telepon cepat. Tapi Tuhan berkata, kamu mulai tambah khawatir, kamu mulai tidak percaya sama saya. Sayalah CCTV yang terbesar di surga dan di bumi. Dan setiap sudut ruangan itu bisa diamati oleh Tuhan. CCTV sebenarnya diambil dari sebuah penelitian tentang eagle eye, mata elang. Dari riset-riset yang ada, mata elang itu bisa menjelajah sampai berapa kilometer dan bisa mengerti kondisi-kondisi yang ada. Oleh karena itu CCTV mulai diciptakan, dari yang paling sederhana sampai yang paling hebat sekalipun. Tapi Anda mulai sadar enggak? Dunia membawa kita ke arus kekhawatiran. Kekhawatiran. Zaman dahulu banyak orang yang anaknya sekolah 5 km, mereka gak khawatir. Karena apa? Mereka bergantung penuh sama Tuhan. Kalau zaman sekarang, anak 5 menit tidak datang, sudah khawatir bukan main. 10 menit gak datang, khawatirnya bukan main. Lihat, kekhawatiran melumpuhkan hidup kita. Yang tadinya kita bisa dibuat untuk melayani, bekerja, kita pikirin untuk seperti itu. Semua bisa kena roh kekhawatiran. Hamba Tuhan pun bisa kena roh kekhawatiran. Tapi hari ini kita patahkan roh kekhawatiran itu.
Dan ketika roh kekhawatiran itu udah pergi, latih tubuh kita supaya tidak mengikuti keinginannya lagi. Melatih tubuh kita supaya tidak mengikuti keinginannya lagi. Amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 84. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat untuk menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah yang orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik aku berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Saya cuma mau garis bawahi, bergantung penuh sama Tuhan berarti apa? Diam di rumah Tuhan. Roh kita diam di tempat kediamannya. Kita selalu percaya, kita selalu menyediakan waktu untuk datang ke pelatarannya, di mana roh kita dikuatkan kembali. Dan roh kita, ketika roh kita dikuatkan kembali, dikatakan di sini, apabila melewati lembah kelam, Tuhan akan menggandeng tangan kita, dan lembah-lembah kekelaman di dalam kehidupan kita akan diisi dengan mata air, akan menyejukkan kehidupan kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melatih tubuh. Saya gak mungkin kasih PR bangun pagi, no. Melatih tubuh itu artinya seperti ini. Puasa keinginan. Saya ingin beli sesuatu, saya puasa keinginan, itu melatih tubuh. Yang kedua, puasa makanan. Anda tetap makan, tetapi apa sih yang paling kalian inginkan? Di kota Kediri paling enak daging anjing sama daging babinya. Anda puasa keinginan. Anda belajar makan daging bekecot. Anda puasa keinginan, mungkin Anda belajar untuk makan-makan yang lain. Artinya apa? Yang menyenangkan dagingmu jangan kamu kasih. Ketika ada suara-suara di telinga, kuatiro. Kamu apa yang kamu lakukan supaya tubuhmu tidak mendengarkan? Kamu berkata balik sama suara-suara itu, percaya. Kamu tahu, anak-anak Tuhan kalau mau ke Gunung Sion itu tempatnya siapa? Tempatnya Tuhan. Tapi di tengah-tengah gunung itu, sebelum gunung itu tempatnya iblis. Kok bisa? Alkitab mencatat beberapa kali pembicaraan antara Tuhan dan iblis. Dan iblis dengan mudahnya masuk ke dalam sorga. Amin. Saudara, saya mau ceritakan, doktrin itu diciptakan untuk membuat orang semakin mengenal Tuhan. Tetapi doktrin itu bukan firman Allah. Doktrin itu pernyataan-pernyataan yang mereka yakini itu benar. Dan Tuhan urapi doktrin-doktrin itu. Ada Calvinis,
ada Armenian, ada Reformed. Tapi yang saya yakini di gereja ini, kami percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Yang kedua, kami percaya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus memiliki ciri-cirinya. Dan yang ketiga, dan orang yang percaya kepada Kristus pasti diselamatkan. Anda mau percaya kepada Kristus atau percaya kepada keselamatan? Banyak orang yang Tuhannya bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhannya adalah Tuhan keselamatan. Banyak orang tidak percaya kepada Yesus, tapi percaya dia selamat. Banyak orang yang percaya akan keselamatan itu sendiri, tapi Yesus dijadikan hanya sebagai sebuah jalan saja menuju ke keselamatan. Banyak orang yang mengagung-agungkan keselamatan. Saya pengagum Kristus karena sudah jelas bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu pun nama yang diberikan selain nama Dia yang kita bisa beroleh selamat. Kenapa kita harus yakin dengan keselamatan kita? Saya mau tanya, yakinkah dengan keselamatan Anda? Saya nggak yakin dengan saya selamat, tapi saya yakin dengan Kristus yang memberikan saya keselamatan. Loh, maksudnya apa sih? Saya nggak yakin secara manusia, gue nggak yakin gue selamat. Tadi malam gue mimpi apa? Mimpi buruk, buat dosa. Kemarin saya ngomong apa? Saya ngomong sia-sia. Dicatat sama Tuhan semua. Kalau saya percaya saya selamat, saya bohongin diri saya. Kenapa? Dosa saya ketika saya ditimbang kiri dan kanan lebih banyak dosa-dosa saya. Saya nggak percaya sama keselamatan saya. Anda mulai bingung dengan teologi ini. Saya nggak percaya saya selamat. Saya nggak percaya. Tapi saya percaya kepada Kristus yang telah menebus dosa-dosa saya. Bahwa lewat Dia satu-satunya jalan, satu-satunya pengagungan saya yang gak yakin saya diselamatkan, saya pasti selamat. Mulai ngerti? Kita percayanya sama Kristus. Buat apa saya tanyain Anda semua? Siapa yang yakin Anda sudah diselamatkan? Anda angkat tangan semua. Tapi ciri-ciri Anda tidak seperti orang yang sedang diselamatkan. Saya tidak percaya akan keselamatan. Saya tidak percaya bahwa saya pasti selamat. Saya yakin saya pasti selamat. Oh enggak, tubuh saya menolak untuk percaya. Anda harus perhatikan, tubuh saya menolak untuk percaya karena dosa saya banyak sekali yang saya lakukan belasan tahun yang lalu. Enggak mungkin bisa menutupi dengan kebaikan saya. Ketika ada hamba Tuhan menantang Anda, percaya enggak kamu sudah diselamatin? Kalau kamu gak selamat, berarti kamu rendah imanmu. Ayo maju ke depan. Saya gak pernah mau maju ke depan. Kenapa? Saya gak yakin hamba Tuhan itu juga selamat secara mata jasmani. Tetapi ketika saya percaya kepada Kristus, Dia yang membuat saya yakin akan keselamatan itu. Dia yang membuat roh saya yakin bahwa saya sudah memperoleh hidup yang kekal. Tapi iman saya bukan pada selamat, iman saya pada Kristus. Siapa yang imannya pada selamat, angkat tangan. Ya kan? Keselamatan. Banyak orang di luar Kristiani percayanya kepada selamat, bukan pada Kristus. Oleh karena itu dia gak selamat. Wong Tuhannya bukan Tuhan Yesus kok, Tuhannya namanya selamat kok. Anda mengerti maksud saya? Kita boleh ragu, galau. Aduh, masuk surga enggak ya? Tapi kita enggak boleh galau ketika terima Yesus. Kita enggak boleh galau mempercayai Tuhan Yesus. Kenapa? Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya semua akan menjadi milik kita. Selamat. Saya enggak mau hanya keselamatan saja yang milik saya kelak. Saya mau semua bagian yang saya berhak ambil di dalam kerajaan sorga itu menjadi milik saya. Dan itu terjadi jikalau saya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan.
Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Itu tidak bisa ditawar lagi. Banyak orang berusaha untuk menggagalkan doktrin keselamatan ini. No. Ketika Anda tanya sama saya waktu-waktu saya galau, Ko Hadi yakin gak Ko Hadi selamat? Secara pikiran gue gak yakin. Gak yakin, tapi gue bergantung penuh sama Kristus. Dan saya yakin dia tidak pun ingin mengingkari janjinya. Pasti saya diselamatkan. Amin. Amin. Jadi ketika Anda memiliki orang tua yang pada sebelum kematian mereka terima Yesus. Secara pikiran kamu yakin gak mereka selamat? Oh gak yakin. Tapi percayalah, Tuhan sudah punya rencana. Kalau dia percaya kepada Yesus, semuanya pasti akan diselamatkan. Berhenti beriman pada keselamatan. Kalau kamu beriman pada keselamatan, kamu akan rajin berbuat baik supaya untuk selamat. Sekali lagi, kalau kamu beriman kepada keselamatan, kamu menjadi penggila perbuatan baik. Pergi ke panti asuhan, kasihin tampang-tampang cute, perhatian, tidak berdosa. Wih, lucunya gitu ya. Coba disuruh ngelawat 1 hari, stres gitu ya, seperti itu. Oh cute, so cute. Seperti itu, kayak boneka-boneka ketemu. Kalau orang Tuhannya adalah keselamatan, dia akan gemar berbuat baik supaya dia selamat. Tapi kalau orang Tuhannya Tuhan Yesus, perbuatan baik itu akan mengalir dari hatinya dan bukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Agak sukar teologianya, dipahami baik-baik ya, direnungkan baik-baik. Kalau enggak, bawa tidur, simpan di dalam tidur Anda. Banyak orang yang punya Tuhan keselamatan, tetapi bukan punya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia berusaha untuk cari dirinya supaya selamat. Tetapi ketika saya punya Tuhan Yesus, saya mungkin tidak seberapa yakin saya diselamatkan, tubuh saya maksud saya. Tetapi saya yakin sama Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia sudah tebus dosa-dosa saya dan saya pasti diselamatkan. Susah sekali teologianya, tidak susah kalau Anda cerna baik-baik. Tuhan saya, Tuhan Yesus. Tuhanmu Tuhan selamat, silahkan, terserah. Bawa selamatmu kemana-mana. Tapi hari ini banyak orang yang mencari keselamatan, tidak pernah mencari Yesus. Banyak gereja mengajarkan keselamatan dan perbuatan-perbuatan baik, tapi mereka nggak pernah ngajarin Yesus. Yesus ditaruh di tempat yang paling belakang. Yesus palsu yang muncul. Yesus yang pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya tidak bersumber pada firman Tuhan, tetapi bersumber kepada khayal, bersumber pada pengalaman pribadi seseorang. Saya mau kasih tahu, pengalaman roh, pengalaman pribadi nilainya di bawah firman. Tapi di retreat dahsyat kok, saya merasakan hadirat Tuhan. Iya, saya juga merasakan, saya merasakan Tuhan berjalan di sana, Tuhan hadir di sana, dan itu membuat saya tidak ingin keluar dari tempat itu. Tapi sebagian orang sedang Tuhan berjalan dan Tuhan mau ulurkan tangan, sebagian orang terdiam, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan teman-temanku. Dan oleh karena itu mereka belum dijamah oleh Tuhan. Karena mereka berpikir. Iman itu bukan berpikir. Iman itu percaya, reaksi atas tindakan kita. Nah, saya begitu melihat Tuhan hiburkan saya, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya waktu itu sudah dredeg sekali, Tuhan kalau saya tertawa sekali lagi, saya matikan mic saya. Saya tidak mau Tuhan, saya tidak mau, saya harus pimpin ini sampai selesai. Tapi lawatan Tuhan begitu sempurna, tetapi nilainya tidak lebih besar daripada firman Tuhan itu sendiri. Karena pengalaman-pengalaman itu adalah hiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan bukan sumber kekuatan itu sendiri. Susah untuk memahami, ikuti kelas-kelas Rikom kepada gembala-gembala Rikom. Ya, mudah-mudahan gembala Rikom bisa memahaminya dengan baik. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Mazmur sudah menjelaskan kepada kita bahwa berdiam di dalam rumah Tuhan
Itu adalah kunci kita mendapat kekuatan baru. Kunci mengalahkan kekuatan-kekuatan yang jahat. Dan hari ini Anda prajurit-prajurit Tuhan, Anda mungkin mau diikat sama iblis lagi. Dan saya tahu, kemarin saya sudah mau diikat sama iblis. Dan saya cuma mau katakan kepada daging saya, stop berteriak-teriak. Saya gak akan turuti keinginanmu. Bagi yang punya teman spesial, yang tadinya rajin mencium, mulai salibkan bibir kamu. Caranya gimana? Caranya gimana Pak Pendeta? Gampang. Kamu tahu, kemarin tuh kamu diajari untuk menusuk bibir ikan dengan bambu. Saya sudah ajarkan caranya bagaimana, runcingkan dulu depannya. Nah, kalau teman spesialmu mancing-mancing, ya kan, sini yang mecucuo, gitu, tusuk aja, seret gitu ya, seperti itu. Selesai urusan dengan polisi. Ya kan, salibkan daging dan salibkan daging kita. Mengikut Yesus itu menyangkal diri. Orang kecanduan tau gak? Orang kecanduan narkotik itu dia gemeteran. Dia pegang ini mau cari, jauhi narkotik itu. Ketika Tuhan sudah membuat Anda jauh dari obat-obatan terlarang misalnya, ya jangan cari obat-obatan terlarang dan jangan marah-marah sama Tuhan. Tuhan dah sayang sama aku, Tuhan dah cinta sama aku, mana obat-obatan itu? Hei, kamu tahu, ibu, ayah, istri, anak itu akan bisa menjadi candu buat kamu. Mungkin kau pencinta keluarga yang sangat, tidak apa-apa sih di dalam Tuhan. Tetapi ketika kamu mulai berhalakan keluargamu, ada masalah-masalah besar yang akan menopang kehidupan kamu, yang akan mengacaukan kehidupan kamu. Karena Yesus tidak pernah ada di sana. Tapi ketika kamu mencintai keluargamu, karena engkau mencintai Kristus, indah luar biasa. Amin. Amin. Jesus, kau baik Tuhan. Kau jagai tempat ini dengan kasih-Mu, hadirat-Mu dan penyertaan-Mu. Kami sungguh bergantung penuh padamu Tuhan. Kami mau Tuhan melepaskan semua ikatan-ikatan kekhawatiran kami akan anak kami, istri kami, suami kami. Kami mau mereka tenang di dalam penjagaan Tuhan. Terhadap ayah ibu kami, saudara laki-laki, saudara perempuan kami mau lepaskan ikatan-ikatan itu Tuhan. Kami mau serahkan mereka di dalam tangan kasih-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna, rencanamu yang mulia. Kami berhenti mengkhawatirkan mereka. Tapi hari ini Tuhan, kami mau menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang tidak memusingkan pikiran-pikiran pribadinya. Kami mau tetap berjuang Tuhan. Kami tidak mau ditawan lagi. Kami tidak mau diintimidasi sehingga kami lepas daripada pasukan-pasukan yang sudah ada. Kami tetap terus mau maju Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami cuma mau berkata, kami tidak takut Tuhan. Terima kasih Tuhan.